berjuang Libanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أحسنت prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan.
Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan memborbardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. Been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes. And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court to investigate her. So the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is-Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan pengepungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah.
Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Maijen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, תנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם.
Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel Avikai Adrai mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka. Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran.
Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Libanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Libanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت. أحسنت أحسنت. Prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan.
Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. Been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes. And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland. And she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court to investigate her. So the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan pengepungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah.
Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם.
Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka. Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran.
Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Libanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Libanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أحسنت. prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan.
Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan memborbardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. Been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza. In full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes. And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland. And she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court to investigate her. So the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah.
Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Maijen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם.
Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka. Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran.
Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Libanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Libanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت. أحسنت أحسنت. Prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan.
Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan memborbardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes. And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court to investigate her. So the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Libanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat.
Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים איתכם בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon-Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka. Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran.
Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Libanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Libanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت. Prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan.
Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan memborbardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. Been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes. And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court to investigate her. So the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah.
Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם.
Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka. Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran.
Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi. Selama pertempuran Saif al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים איתכם בתמרון כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon.
Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka. Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran. Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Lebanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت. صاحب الزمان يا صاحب الزمان
prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes.
And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court So to the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah. Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית,
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon-Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka.
Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran. Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Lebanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت.
prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes.
And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court So to the investigate her. debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah. Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית,
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah Sheikh Naim Qasim mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka.
Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran. Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Lebanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت. صاحب الزمان يا صاحب الزمان أحسنت.
prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes.
And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court to investigate her. So the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah. Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית,
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah, Sheikh Naim Qasim, mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon-Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka.
Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran. Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Lebanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت
prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes.
And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court So to investigate her. the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah. Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית,
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, תנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah, Sheikh Naim Qasim, mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon-Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka.
Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran. Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Lebanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت
prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes.
And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland. And she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court to investigate her. So the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is-Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah. Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית,
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah, Sheikh Naim Qasim, mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon-Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka.
Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran. Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Lebanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت. يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أحسنت.
prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Nachwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes.
And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court to investigate her. So the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah. Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Maijen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית,
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים. אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah, Sheikh Naim Qasim, mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon-Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka.
Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran. Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Lebanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أحسنت أحسنت
prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes.
And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court So to investigate her. the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah. Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית,
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים, אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi Hizbullah bersumpah Israel akan menanggung akibat besar ketika mereka memulai serangan daratnya di jalur Gaza. Hizbullah yang berbasis di Lebanon akan berada di jantung pertempuran. Wakil pemimpin Hizbullah, Sheikh Naim Qasim, mengungkapkan pernyataan ini muncul ketika Israel mulai melancarkan serangan drone ke Lebanon Selatan dan Hizbullah menembakkan roket dan rudal ke Israel. Bagi Hizbullah, memanaskan perang di perbatasan Lebanon-Israel memiliki tujuan yang jelas. Qasim mengatakan pihaknya berusaha melemahkan musuh Israel dan memberitahu mereka bahwa pihaknya siap. Para pejabat Hamas mengatakan bahwa jika Israel memulai serangan darat di Gaza, Hizbullah akan bergabung dalam pertempuran tersebut. Diketahui baku tembak di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel meningkat dalam 2 minggu sejak serangan kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan tentara di Israel Selatan. Serangan udara balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 4.300 warga Palestina menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ada kekhawatiran bahwa Hizbullah yang didukung Iran yang memiliki persenjataan berupa puluhan ribu roket dan rudal serta berbagai jenis drone mungkin mencoba membuka front baru dalam perang Israel-Hamas dengan serangan skala besar terhadap Israel dan Israel Utara. Qasim mengatakan kelompoknya yang bersekutu dengan Hamas mempengaruhi jalannya konflik dengan menahan 3 divisi tentara Israel di utara alih-alih bersiap berperang di Gaza. Pada hari Jumat, militer Israel mengumumkan evakuasi kota perbatasan di mana 3 warganya terluka dalam baku tembak sehari sebelumnya. Seorang jurnalis Associated Press di Lebanon Selatan melaporkan mendengar ledakan keras pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan di dekat pantai Mediterania. Hizbullah mengatakan para pejuangnya menyerang beberapa posisi Israel dan juga menargetkan pasukan infanteri Israel untuk mencetak serangan langsung. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan penembakan Israel di beberapa desa dan mengatakan sebuah mobil terkena serangan langsung di desa Haula. Pada Sabtu malam, penembakan meningkat di sekitar pos militer Israel di seberang desa Yaroun, Lebanon. Hizbullah mengatakan salah satu pejuangnya tewas pada hari Sabtu, meningkatkan total militan Lebanon yang terbunuh menjadi 14 sejak 7 Oktober ketika Hamas melancarkan serangan mematikan lintas perbatasan terhadap Israel. Juru bicara militer Israel, Avikai Adrai, mengatakan sekelompok pria bersenjata menembakkan peluru ke Israel dan sebuah drone Israel diluncurkan kembali ke arah mereka.
Sebuah pesawat tak berawak juga dikirim setelah sekelompok pria bersenjata lainnya melepaskan tembakan ke arah kota Margaliot di Israel. Qasim dari Hizbullah berbicara tentang pejabat asing yang mengunjungi Lebanon selama 2 minggu terakhir yang meminta para pejabat Lebanon untuk meyakinkan kelompok tersebut agar tidak mengambil bagian dalam pertempuran terbaru Hamas Israel. Yang mengatakan tanggapan Hizbullah terhadap para pejabat Lebanon bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran. Saling balas serangan antara Hizbullah dan pasukan pertahanan Israel atau IDF terus terjadi, seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 21 Oktober 2023. Dalam video, tampak Hizbullah menyerang menara intelijen elektronik IDF dan dibalas tentara Israel menyerang lokasi peluncuran rudal Hizbullah di dekat perbatasan Lebanon. Pasukan cadangan IDF lainnya dikabarkan tewas akibat tembakan pejuang Lebanon. Tampak tembakan demi tembakan menghancurkan menara elektronik. Serangan udara Israel juga terekam jelas menghancurkan posisi peluncuran rudal Hizbullah. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. أحسنت أحسنت يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان أحسنت أحسنت
prosperous for our children and grandchildren. In Israel, we must make sure that they have what they need to protect their people today and always. The security package I'm sending to Congress and asking Congress to do is an unprecedented commitment to Israel's security that will sharpen Israel's qualitative military edge, which we've committed to, the qualitative military edge. We're going to make sure Iron Dome continues to guard the skies over Israel. We're going to make sure other hostile actors in the region know that Israel is stronger than ever and prevent this conflict from spreading. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan akan terus mendukung Israel. Bahkan Gedung Putih pada Jumat meminta Kongres hampir 106 miliar dolar untuk mendanai rencana ambisius bagi keamanan perbatasan Ukraina, Israel, dan Amerika Serikat. Dikutip Reuters, permintaan dana tersebut disampaikan oleh Joe Biden beberapa hari setelah ia mengunjungi Israel dan menjanjikan solidaritas ketika negara tersebut membombardir Gaza menyusul serangan militan Hamas yang menewaskan 1.400 orang di Israel. Biden meluncurkan sebuah misi mendesak rakyat Amerika mendukung miliaran dolar lebih banyak pengeluaran untuk Israel dan Ukraina. Ia mengatakan bahwa dukungan Amerika sangat penting bagi kedua sekutu utama yang sedang terlibat dalam peperangan. Legenda Manchester United Eric Cantona menyatakan dukungan terbuka kepada rakyat Palestina agar menjadi negara merdeka dari penjajahan Israel. Eric Cantona di unggahan Instagram pertengahan pekan ini menegaskan mendukung Palestina bukan berarti mendukung Hamas. Pesan menyentuh itu ditunjukkan Eric Cantona di Instagram melalui akun pribadi usai mengutip dari unggahan aktivis berdarah Kanada Libanon Najwa Zebian. Cantona yang bermain untukmu sejak 1992 hingga 1997 tersebut berharap semua pihak mengakui kemerdekaan Palestina. Membela hak asasi Palestina tidak berarti Anda adalah pro-Hamas. Mengatakan bebaskan Palestina tidak berarti Anda antisemit atau ingin semua orang Yahudi pergi, tulis Cantona. Pria 57 tahun tersebut ingin orang-orang yang selama ini menyudutkan Palestina dan menggebu-gebu membela Israel membuka mata dan melihat fakta sejarah. Bebaskan Palestina berarti kebebasan dari penjajahan Israel yang merampas hak asasi mereka selama 75 tahun, tulis Cantona. Bebaskan Palestina berarti berhenti mengurung 2,3 juta warga Palestina di penjara terbuka terbesar di dunia, separuh dari mereka adalah anak-anak, tulis Cantona menambahkan. Unggahan Eric Cantona ini menuai respon banyak warganet. Salah satunya Claire Daly, anggota Parlemen Uni Eropa. Politisi Eropa dari Irlandia ini juga lantang mengkritik cara brutal Israel memberantas Hamas di jalur Gaza dengan membombardir warga sipil. Ia juga mengkritik keras Presiden Komisi Uni Eropa yang dengan lancang mengatasnamakan lembaga Uni Eropa mendukung Israel melakukan pembantaian warga sipil di jalur Gaza atas nama perang. I've been involved in politics for 40 years, but I have never seen anything like what is being unleashed in Gaza, in full public view, while the world watches it unfold. 10 days of relentless airstrikes, 1 in 1,000 people murdered by the Israeli government in a week, open declarations of siege, 24 hours of fuel, electricity and water left, collective punishment on innocent people, all illegal, all war crimes.
And when the EU should have been arguing for a ceasefire, for the upholding of international law, for the protection of civilians, Ursula von der Leyen touches down in Tel Aviv to photo op the preparation of a genocide and says Europe stands with Israel now and in the days to come. How dare she? She has no authority in foreign affairs matter. She does not speak for me. She does not speak for Ireland, and she does not speak for the citizens of Europe. We stand for peace. We stand for justice for the people of Palestine and for the upholding of international law. It's long past the time that this woman exited the stage. It's time for her to go and for the International Criminal Court So to investigate her. the debate is closed. Sayap militer Hamas Brigadir Is Adin Al-Qassam menegaskan bahwa pihaknya siap perang melawan Israel dalam waktu yang panjang. Namun situasi terkini di Israel justru menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dalam perang melawan Hamas nanti, dukungan Amerika Serikat ke Israel disebut tak akan membantu. Al-Qassam menyebut bahwa kini pasukannya telah memiliki kendali atas situasi di jalur Gaza. Oleh sebab itu, pihaknya mengetahui di mana mereka akan berperang dalam pertempuran yang panjang. Pernyataan itu ditegaskan oleh Al-Qassam saat situasi Israel mulai tak stabil. Mereka meyakini bahwa kondisi Israel saat ini menjadi yang terburuk selama 75 tahun terakhir. Dukungan dari Amerika Serikat pun tak akan membantu Israel di medan perang. Diketahui bahwa situasi di Timur Tengah meningkat sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Hamas menegaskan bahwa serangan itu sebagai respons atas tindakan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci Yerusalem. Israel telah menyatakan penghubungan total terhadap jalur Gaza. Pasukan Zionis juga mulai melancarkan serangan terhadap wilayah tersebut dan sebagian wilayah di Lebanon serta Suriah. Kementerian Pertahanan Israel akan mengevakuasi penduduk kota dekat perbatasan Lebanon. Pernyataan ini muncul ketika IDF mengumumkan meningkatnya aktivitas di perbatasan utara pada Jumat 20 Oktober. Kementerian Pertahanan mengatakan penduduk di kota Kiryat Shmona akan dievakuasi ke Wisma. Rencana evakuasi itu disebutnya akan didanai oleh negara dan sudah disetujui oleh Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sebelumnya, IDF mengatakan pemimpin militer juga telah menyetujui rencana operasi darat untuk menyerang Gaza. Saat ini pasukan tempur sudah dikerahkan ke lapangan. Selain itu, Majen Yaron Finkelman, Kepala Pasukan Komando Selatan IDF, sedang melakukan tur ke unit-unit yang saat ini ditempatkan di Israel Selatan. IDF memperingatkan operasi Gaza akan berlangsung lama dan sangat intens. Mereka mengerahkan komandan dan tentara terbaiknya ke Gaza untuk memerangi militan Hamas. Sebelumnya pada Kamis lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi pasukan di dekat perbatasan Gaza. Netanyahu meyakinkan bahwa Israel akan menang dalam konflik dengan Hamas. אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה. אתם מוכנים? כן! כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! Sayap militer Hamas Brigadir Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel di selatan Ashkelon pada Kamis 19 Oktober. Dalam serangan itu, Al-Qassam menargetkan tangki minyak Katsa untuk dibom. Hal itu pun menyebabkan Israel mengalami kerugian yang besar. Al-Qassam disebutkan telah melakukan serangkaian komunikasi militer pada Kamis malam. Mereka menegaskan bahwa rudal Al-Qassam telah ditembakkan ke arah tangki Katsa di selatan Ashkelon. Al-Qassam juga mengatakan telah mengebom Tel Aviv, Netivot, dan Asdod serta pangkalan militer Raim. Mereka pun memperbarui pemboman di wilayah pendudukan Beersheba dengan serangan rudal sebagai respons terhadap pembantaian Zionis pada warga sipil. Diketahui sebelumnya bahwa Al-Qassam pernah melancarkan serangan di tangki Katsa dalam pertempuran Saif Al-Quds pada Mei 2021 lalu, di mana serangan itu menyebabkan kebakaran selama beberapa hari. Brigade tersebut menargetkan platform gas musuh di Laut Mediterania selama pertempuran Saif Al-Quds dengan drone. Israel mengatakan pada saat itu bahwa Al-Qassam telah mencoba menargetkan platform tersebut menggunakan kapal selam yang syarat bom. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית,
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka akan siap memasuki jalur Gaza untuk menghancurkan pejuang dan infrastruktur Hamas. Selama akhir pekan terjadi baku tembak antara IDF dan Hizbullah di serangkaian pos pemeriksaan di jalur Gaza dan perbatasan Lebanon, hingga beberapa orang terluka akibat penembakan tersebut. Dalam pengerahan dengan Komandan Brigade Golani yang mengatakan bahwa kami akan memasuki jalur Gaza untuk misi operasional profesional menghancurkan para aktivis dan infrastruktur Hamas, katanya. Ia juga menekankan bahwa Gaza adalah wilayah yang kompleks dan padat. Hamas mempersiapkan banyak hal di dalamnya, tapi kita juga mempersiapkannya, kata komandan tersebut. ניכנס לרצועת עזה, אנחנו ניכנס למשימה מבצעית, מקצועית, להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. עזה היא מורכבת, עזה היא צפופה, האויב מכין בה הרבה מאוד דברים. אבל אנחנו מכינים לו גם. מלווים אתכם, איתכם, בתמרון, כל היכולות של צה"ל. תהיו אמיצים עם החשיבה הזו, תהיו נחושים מאוד, ותנו הרבה מאוד ביטחון לחיילים שלכם. הרוח הזו תביא את הניצחון, המקצועיות שלכם תקבע את התוצאה. אני מאוד מאמין בכם. Pejabat tinggi